Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33 Perumahan Perbatasan Parahinggo, orang tua kita, para imam, para khotib, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah selalu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu kemarin kita telah membahas di penghujung tanggal 29, di penghujung sebelum itu di penghujung tahun 2023, yaitu kenapa doa niat hajat kita belum diijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena hati kita mati. Hati kita mati berarti kebenaran, kebaikan sulit diberikan, diterima. Itu hati yang mati. Kenapa hati yang mati? Karena hati mati itulah doa belum diijabah oleh Allah. Karena araftumullah walam tu'tuhu, kita tahu adanya Allah tapi kita belum taat dan mengabdi kepadanya. Yang kedua, akaltum nikmati rabbikum walam tashkuru, kita makan atas nikmat Allah tapi kita masih belum juga bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, al-hayatu akhir, al-hayatul akhir, hidup ini ada batasnya, ada ujungnya. Wahiyal maut, apa batas dan ujungnya itu? Adalah kematian. Itu penyebab belum diijabah setiap niat hajat kita di awal tahun 2023 sampai di penghujung tahun 2023. Sekarang kita sudah masuk tahun 2024. Tahun 2024, Jumat yang pertama, 5 Januari 2024. Secara hijriah kita sudah berada di 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kita sudah berada di bulan yang ke-6 di tahun 1445 Hijriah. Setelah 23 pada hari ini, kita satu minggu ke depan, Sabtu
tanggal 13 malam 13 malam Jumat malam Sabtu masuk awal Rajab 13 Januari itu sudah masuk daripada awal Rajab. Di awal tahun inilah kita mulai berniat kembali, ya Allah, sebab segala niat, doa, usaha, hajat tentu dalam keluarga itu punya perencanaan. Berdiskusi antara suami dan istri beserta anak. Anak yang berhasil berdiskusi sama orang tuanya. Wahai orang tuaku, sekarang ini saya sudah besar, saya sudah dapat pekerjaan. Bagaimana di awal 2024 ini atas nama anak berniat dan berencana berkisar sehabis Hari Raya Idul Fitri atau sebelum Idul Adha, sebelum suami berniat dengan istrinya, terutama adalah keluarga yang baru. Wahai istriku, sayangku, kita di awal 2024 ini kita berniat dan berhajat. Pertama, semoga kita diberikan keturunan anak laki-laki di sana. Niat berhajat seorang suami. Datang seorang istri, itu berniat juga, wahai suamiku, bagaimana di 2024 ini nanti kita dikaruniakan anak perempuan. Macam-macam niat suami dan istri dan anak tadi. Berniat lagi suami dan istri kedua-duanya. Sekarang kita tinggal di kontrakan, kita menyewa rumah, walaupun kecil, di dalam rumah tangga itu. Bagaimana caranya di 2024 ini kita harus berusaha dan berikhtiar yang sangat keras, berjuang dengan sangat kuat, supaya secara perlahan-lahan dan pelan-pelan kita ambilkan rumah walaupun kecil, yang penting berdiri di atas kita sendiri. Kita berniat dan berhajat untuk memiliki rumah tempat tinggalnya. Itu semua adalah niat hajat daripada keluarga tadi, diawali dari 2024 awal. Di penghujung kita sudah mengevaluasi niat hajat kita di awal tahun kita niatkan. Setelah niat itu kita tanamkan, kita catat niat itu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, khamsul layalin, ada 5 malam, khamsul layalin la tarduhu bihi da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak setiap permintaan doa seorang hamba. Dia beruntun itu. Yang pertama, mengingatkan seminggu 10 hari dari sekarang, mengingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama, awalun min lailatul rajab, malam pertama di awal Rajab. Sebelum Rajab ini masuk, perlu diingatkan, khamsul layalin la tardu bihi da'wah. Yang pertama, awal laila minar Rajab, malam pertama Bapak Ibu di bulan Rajab nanti tanggal 30 Januari, tanggal 12 hari Jumat malam Sabtu, tanggal 12 Januari hari Jumat depan
malam Sabtu. Itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Berdoa, mulai dari situ kita berdoa. Apa doanya? Yang paling singkat dan pendek, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, menjelang itu semua bulan panas. Sebelum puasa masuk, sebelum lebaran masuk, panas kondisinya, cuacanya, karena sebentar lagi masuk bulan puasa. Rasul-rasul sebentar dan rasul tidak berpuasa sama masuknya bulan puasa, aura puasa itu hampir masuk gitu. Nah, di saat itulah kita berdoa, karena di malam Rajab itu adalah malam yang tidak ditolak oleh Allah doa niat hajat kita. Ibu nak minta apa tadi dengan niat hajat tadi, malam itu ibu minta, tak ditolak doanya. Itu di awal Rajab. Yang kedua, Lailatul Minal Jumu'ah, malam setiap malam-malam Jumat. Makanya kita mengatakan subuh Jumat Barakah. Malam Jumat itu kenapa orang banyak anggota yasinan, ngadokan yasin di malam Jumat. Kalau ada orang nak berhajat menyambut bulan puasa, misalnya ruahan dikerjakannya, dia jalankannya pada malam Jumat. Karena malam Jumat itu adalah malam-malam yang doa-doa itu tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadakan acara itu indahnya itu di malam-malam Jumat, karena disambungkan dengan doa-doa, manggil warga-warga, tetangga-tetangga untuk datang ke rumah untuk ruahan, bersedekah, minta tolong didoakan supaya di rumah kita itu selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Lalu rumah kita terdingin dan dipermudahkan rezekinya, dan juga minta keberkahan dari para tamu undangan. Itu meminta doa di malam itu, diminta membacakan surah Yasin, dimintakan untuk membacakan tahlil, diadakan lagi doa bersama. Karena doa malam Jumat itu mustajab, tak ditolak oleh Allah. Makanya banyak orang ambil hajat-hajatan itu di malam Jumat, karena Lailul Minal Jum'ah itu adalah doa-doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malam apa lagi yang kita perbanyakkan berdoa di dalam satu malam itu, yaitu Lailatul min nisfi Sya'ban. Nanti berurutan, Jumat tiap malam, satu minggu satu kali Jumat. Rajab malam pertama di bulan Rajab itu 1 tahun 1 kali. Itu yang mustajab. Yang ketiga, Lailatul min nisfi Sya'ban, malam pada pertengahan bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Malam dari nisfu Sya'ban itu perbanyak juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu berkumpul membacakan surat Yasin juga kita di sini di musala. Rata-rata di pertengahan nisfu Sya'ban itu kita sengaja bawakan air minum dari rumah, dibaca ditaruh sini.
untuk kita bacakan, kita yasinkan, kita doa supaya air itu yang kita minum itu pertama supaya sama dengan kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sebelum kita masuk ke Mekah atau Madinah, kenapa orang di Arab itu jarang sakit? Rumah sakit itu jarang penuh, dan bahkan banyak itu dari Indonesia datang ke situ malah banyak sakit. Banyak minum air Zam-Zam itu. Kenapa tanpa makanan selalu kenyang di sana? Cuma mengandalkan air Zam-Zam. Mujarrab. Kenapa? Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang dari Mekah datang ke sini. Kenapa sedikit-sedikit sekali air Zam-Zam itu dikasih kepada kita? Karena ngambil air Zam-Zam itu tidak sama dengan ngambil air galon. Asal minum satu gelas terbatas, dan minumnya itu pun juga sedikit, tapi dibacakan doanya. Dengan sedikit itu pertama bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Minum air Zam-Zam itu walaupun sedikit diminum. Kenapa kita minta kepada Allah itu? Pertama, jadikanlah saya ini dengan air Zam-Zam ini mendapatkan ilmu, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Pertama, bermanfaat bagi dia, berguna untuk orang lain. Ada ilmu yang ia dapatkan tapi tak bisa diterapkan kepada orang lain. Punya ilmu banyak tapi tak bisa disampaikan kepada orang lain. Ada seperti itu. Ada ilmu yang sedikit tapi bermanfaat bagi orang banyak. Itulah manfaatnya. Ada manfaat, itulah berdoa kepada Allah. Minta Allahumma ilman nafi'an. Manfaatkanlah setiap ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Anak kita kirimkan ke pondok pesantren untuk belajar. Balik, suruh terapkan kepada orang lain. Bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi orang lain. Nanti jangan sampai inilah tamat apa pondok, di tamat pesantren seperti biasa airnya ngalir baik. Tak nyambut kepada orang lain, tak manfaat. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, maka pohon, ini pohon bagaikan pohon tak berbuah-buah. Kalau pohon itu tidak berbuah, sama dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya yang bermanfaat itu diterapkan kepada orang lain, Allah angkatkan derajat orang yang punya ilmu. Allah angkatkan derajat keluarga daripada orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayatnya. Itu kapan? Doa pada malam nisfu Sya'ban. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat, dan yang kelima itu adalah Lailatul minan nahar, Lailatul Aidain, yaitu malam pada hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah malam pada hari raya Idul Adha. Malam hari raya kita berderet, sudah Rajab,
Jumat, sudah Jumat, Rajab, Sya'ban. Sudah Sya'ban, nanti kita berpuasa. Apalagi di malam-malam bulan puasa, itu lebih lagi. Segala amal ibadah itu di bulan puasa yang lebih afdal. Setelah itu masuk hari raya Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri, jangan kita terlalu banyak dan sibuk untuk membuat kue. Ya Allah, coba bicara keinginan buat ini bumbunya kurang, telurnya kurang. Tapi banyak-banyak untuk berdoa. Malam pada Lailatul Aidaini, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, semoga dengan 5 malam ini kita ingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini untuk mempersiapkan. Nanti lewat Ustaz. Kemarin katanya malam Rojab, malam pertama Rojab, ini malam ketiga udah tahu lah lewat malam Rojab. Ibu yang rugi, kita yang rugi. Nah, malam itu berdoa di tengah-tengah malam itu, malam Rojab. Ya Allah, dengan usia ini sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Banyak orang gak nyampe kadang-kadang. Pas malam hari pertama di bulan Rajab, Allah panggilkan. Kita tidak tahu juga apakah kita disampaikan oleh Allah. Makanya di awal Rajab itu mulai kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Terus air Zam-Zam tadi, di samping nafi'an, ilmu yang bermanfaat, lanjut lagi rizqan wasi'an. Dengan minum air Zam-Zam ini supaya diperluaskan oleh Allah rezeki. Makanya orang berebut minta untuk kalau ada orang pulang umroh dan haji itu ambil berkahnya. Itu berkahnya sebenarnya bukan doanya, bukan Zam-Zamnya dan kurmanya, tapi minta doanya. Doanya itu minta supaya saya bisa juga berangkat umroh. Di awal 2024 tadi niat hajat itu untuk mulai kita menabung secara dikit-dikit pelan-pelan untuk bisa menunaikan selagi usia masih muda. Belum tentu sebelum ajal ini dapat kita bisa nyampe ke sana. Nah, dengan niat tadi itulah minta rezeki yang luas, supaya bisa berangkat umroh. Tengok juga jemaah bentuk Mekah itu. Kalau secara online, secara YouTube kita tengok, tapi kasat matanya itu belum. Nah, itulah kita niatkan supaya rezeki diperluaskan oleh Allah, badan selalu disehatkan, diberikan kemampuan dan bisa menunaikan ibadah baik umroh dan haji. Yang terakhir, di samping dari ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dengan minum air Zam-Zam itu wasyifa'an min kulli da'in wa safan, supaya Allah angkatkan setiap penyakit. Kalau kita ada penyakit, dengan minum air itu Allah angkatkan penyakit itu. Dan semuanya tentu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan doa-doa tadi, sebelum kita minum air Zam-Zam, berdoalah itu ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan untuk mengobati setiap penyakit. Allah angkatkan penyakit, insya Allah pasti kurang airnya. Kalau nak banyak, ambil dewek di situ. Ratusan juta ribu manusia yang mengambilkan airnya tak pernah habis-habis. Pak Pito diambil dikit air sumur malah marah, ngambek, gak mau lagi. Air sumur diambil dikit, baik pelit.
minta air sumur pelik, udah mau ngasih punya dia kita cuma modal gali baik, tapi udah mau ngasih ke tetangga, minta air habis, minta air sumur, udah mau ngasih. Padahal digali, ditarik terus airnya nggak pernah habis malam, diambil gali mata air, membersihkan sumur, membersihkan kerak-kerak sumur itu. Tapi kalau nggak pernah diambil, ya itulah dia mentok, dan bahkan di saat kekeringan malah habis sama sekali karena nggak pernah berbagi air itu. Nah, yang kayak gitu, itu perlu juga kita sadari untuk kita bermasyarakat pelit dengan air sumur. Nggak boleh orang lain minta air sumur, akhirnya tidak pernah bertambah-tambah. Itu saja yang perlu kami sampaikan di awal ini. Pertama, kesimpulan kenapa doa itu ditolak di akhir tahun sudah dibahas. Di awal tahun kita lihat kita hajat dan doa-doa yang mustajab, serta minum air zam-zam yang harus kita bacakan, doa ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan mengangkatkan segala penyakit ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.